Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan terakhir kemarin sirah nabawiyah kita tentang kejadian atau peperangan yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Dikatakan perang Uhud karena kejadiannya pas di dekat Bukit Uhud. Dan kejadian terakhir kali terjadi yaitu ketika pas rombongan dagang dari Mekah mencari jalur lain ke Madinah untuk berdagang ke Syam, tapi melalui Irak, dan itu menambah perjalanan yang tambah jauh. Tapi akhirnya bisa dicegat oleh kaum muslimin dengan ekspedisi yang Nabi kirim ke situ adalah Zaid bin Harith, dan ini menimbulkan kerugian kepada orang Quraisy lebih kurang 100.000 dinar. Kemarin sekitar berapa? 40 miliar. Itu yang terakhir terjadi. Dan waktu itu kaum musyrikin ini, orang Quraisy, dihadapkan hanya kepada 3 pilihan saja. Itu terakhir kemarin kajian kita. 3 pilihan. Yang pertama, masuk Islam. Artinya agar rombongan dagang Quraisy ini ke Syam tidak ada yang mengganggu, masuk Islam. Kalau tidak siap masuk Islam, membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Atau yang ketiga, perang. Kalau masuk Islam, orang Mekah tidak sama dengan orang Madinah. Orang Madinah ada munafik yang pura-pura. Orang Mekah tidak pandai pura-pura. Kalau yo, kalau tidak. Itu orang Mekah. Dan ini alun terbuka hatinya untuk masuk Islam. Dan tidak mau pura-pura. Demi lancar perdagangan, ada pandainya mana itu dah. Perjanjian damai gengsi. Kenapa gengsi? Karena orang Quraisy ini orang yang terkenal, hebat, terkenal kuat, akan melakukan perdamaian dengan orang Madinah yang statusnya, kekuatannya dalam secara geografisnya lebih rendah dibanding orang Quraisy, orang Mekah. Istilahnya Amerika akan minta damai ke Singapura. Gengsi lah. Singapura keteknya. Orang Makkah ko punya sekutu yang besar di tanah Arab. Sekutunya besar. Amerika minta damai ke Singapura. Tak malu. Itulah kok. Mana mungkin dah. Jalan terakhir, perang. Maka diambillah langkah terakhir itu, perang oleh kaum Quraisy. Yang paling bersemangat untuk berperang tu, dan yang menghembus-hembuskan hawa-hawa perang agar orang bersemangat, di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal, karena bapaknya mati dalam perang Badar, Abu Jahal. Kemudian Safwan bin Umayyah, karena bapaknya mati dalam perang Badar, Umayyah bin Khalaf. Kemudian Abu Sufyan bin Harb, karena rombongan dagangnya kan dicegat, cumannya selamat. Cuma tidak satu, cuman sakit hati gara-gara itu. Dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Yang mereka lakukan pertama kali adalah mengumpulkan orang-orang Quraisy, membangkitkan semangat-semangat orang Quraisy, dan
bahkan menyewa seorang tukang syair namanya Abu Izzah. Abu Izzah ko disewa, dibayar untuk mendatangi kafilah atau suku-suku Quraisy untuk membaca syair-syair dengan menyebut yang mati-mati dalam perang Badar. Akan kelemahan orang Arab apa? Kalau disebut orang mati di antara keluarganya, darahnya naik sekali. Apalagi dibaca dengan syair-syair ratapan. Khusus dibayar tuh tukang idik minyak tanah kok. Tukang ambuih kok. Di Indonesia dulu tuh khusus tukang ambuih babaya tuh. Hati-hati. Karajono memang mangi-angi ba urang ko nak pecah atulah. Di Sikoko ini dibayar khusus untuk memberi semangat kaum Quraisy. Yang dilakukan pertama Abu Sufyan dulu. Abu Sufyan ko dikumpulannya lah orang-orang yang dalam berdagang ke Syam yang selamat, yang barangnya bawa waktu itu dagangan yang besar dan selamat kamu gitu. Keciknya kah orang-orang yang selamat itu, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah berbuat zalim kepada kalian dan telah membunuh orang-orang mulia di antara kalian dan pemimpin kalian. Bantulah kami dengan harta kalian, kannya banyak keuntungan. Bantulah kami dengan harta kalian untuk memerangi mereka. Akhirnya orang-orang kayu no silahnya dikumpulkan oleh Abu Sufyan untuk meminta harta. Dan itulah perbedaan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy, orang musyrik. Orang musyrik untuk membangkitkan peperangan itu yang dikumpulannya dana lu. Kaum muslimin tidak, iman dulu. Nang kedisiaan apa? Keimanan dulu, kekuatan iman. Orang kafir kalau tidak punya kekuatan iman, dia membangun kekuatan ekonomi lo. Perkuatnya ekonominya lo. Orang Islam tidak, perkuat iman dulu ke perang. Akhirnya dapatlah oleh Abu Sufyan ni dari mereka itu 1000 ekor unta. Berarti ni untuk 50 juta cek kali 1000 berapa? Tinggal mengaliannya. 1000 ikut untuk kali 50 juta berarti ni tu 50 M. Banyak tu. Dan dengan uang 50.000 dinar. 1 dinar tu 4 gram emas, 4 juta lah. 4 juta kali 50 lah. 50.000. Mengalian je nya. 20 miliar. Tambah 50 M berah. Tak kumpul lah di orang Quraisy dari orang yang kafilah dagang saja baru yang selamat waktu itu 70 miliar kalau dirupiahkan. 1000 ekor unta dan 50.000 dinar emas. Kemudian mereka mengajak kafilah-kafilah yang lain, suku-suku lain agar juga membantu. Tentu tidak sebanyak orang nan tadi mana ada dibantu, mana yang ada dibantunya. Setelah itu berapa kekuatan? Terkumpullah setelah ada tadi namanya Abu Izzah tadi, yang tukang syair yang dibayar tadi. Akhirnya terkumpullah pasukan sebanyak 3000 pasukan. Terkumpul. Dan itu diambil orang-orang yang memang bisa berperang saja. Tidak dibawa dengan gaya-gaya dah. Yang bisa perang saja dibawa.
3.000 pasukan. Dari 3.000 pasukan itu ada 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian dari 3.007 ada 700 pasukan yang memakai baju besi. Berarti orang ko memang punya persiapan. 200 ekor kuda untuk perang, pasukan berkuda, pasukan perangnya, tambah 700 pasukan pakaian besi. Kepemimpinan dipegang oleh Abu Sufyan dan pasukan berkuda dipegang oleh Khalid bin Walid, dan pasukan yang lainnya dipegang oleh Ikrimah bin Abu Jahal, dan bendera dipegang oleh suku Bani Abduddar, pasukan benderanya. Karena bendera aku dalam perang orang dulu sangat urgen. Kalau bendera aku tagak aja baru semangat perang terus. Tapi kalau bendera lah rabah, berarti lah kalah. Itu tandonya. Kalau tagak aja bendera berarti perang lanjutkan. Nah, tapi kalau lah rabah bendera, pulang lah ya. Itulah kira-kira. Makanya pemegang bendera aku bagi orang Arab tidak diboleh keluar dari Bani Abduddar. Bani Abduddar tidak boleh. Dan itu disepakati oleh orang Quraisy. Saya nentukan pacik bendera aku. Yang boleh macik bendera aku yang disepakati sajak siswa. Saya nak boleh. Bani Abduddar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berangkatlah pasukan 3.000 tadi ke Madinah. Nah, Nabi tahukah pasukan kau? Tahu. Dari siapa ini? Ada intelijen Nabi di Mekah siya? Abbas, paman beliau. Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Abbas ko nya masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Paman beliau ko lah yang mengirim surat. Mengirim surat. Dibuat surat kilat. Bahasa apa namanya? Keadaan gawat, darurat, genting. Bahwasanya telah bergerak pasukan dari Mekah 3.000 pasukan. 200 pasukan berkuda dan 700 pasukan berpakaian besi. Dicari lo kuda paling capek, larinya paling kancang. Yang biasanya Mekah Madinah tu ditempuh dengan kuda tu di 7 hari, maka waktu itu sampai dengan 3 hari. Berarti biasa lari 100, kini lari 200 nih. Itulah kira-kira kekancangnya. Berarti Nabi punya persiapan lebih kurang 3 atau 4 hari untuk menjelang pasukan Mekah sampai di Madinah. Nabi ketika itu sedang di Kuba, Masjid Kuba. Bapak Ibu yang lah pernah ke umrah ke Masjid Kuba, Nabi sedang salat di situ. Disampaikanlah surat ko. Nabi tak pandai baca. Siapa baca Bapak Ibu? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu. Ubay ko pandai baca. Ubay bin Ka'ab bacakan surat. Dan setelah Nabi mendengar surat itu bahwasanya pasukan Mekah telah bergerak, maka Nabi katakan, simpan surat itu, jangan dia tahu orang dulu. Jangan dia tahu orang dulu. Jangan sampai tahu orang. Barulah beliau ketika sampai di Madinah, di Masjid Nabawi, barulah beliau umumkan bahwasanya untuk persiapan, bersiap-siap agar, karena orang Quraisy akan menuju Madinah. Tapi Nabi belum membentuk pasukan. Magih tahu baru. Langsung suasana tegang. Bayanglah kalau di Pasir lah datang 3.000 pasukan senjata lengkap marah ke Pasir bagi kira. Suasana nak mematul lalu oleh itu dah. Sehingga setiap laki-laki kama pai bawa pedang. Ialah siap namanya siap. Kamu apa bawa pedang?
Bahkan pergi ke masjid ku pergi salat bawa pedang. Mau itu nah, kena dakik lah 3 hari lah. Dan waktu itu Nabi pun dijaga khusus oleh Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, dan oleh Sa'ad bin Ubadah. 3 orang. Rumah Nabi dijaga oleh orang bertiga. Karena bisa jadi ada dari 3.000 pasukan tu yang diutus kok seorang baduonya sengaja untuk sekedar membunuh Nabi. Makanya pengamanan ditingkatkan. Itulah kira-kira. Pengamanan ditingkatkan. Karena khawatir kalau ada serangan-serangan yang mendadak. Bahkan Nabi menempatkan di titik-titik khusus intelijen yang akan membawa berita di jalan-jalan yang acok dilalui oleh orang-orang untuk mengambil informasi. Akhirnya sampailah pasukan Mekah itu di Abwa. Berapa kilo ke Madinah? Abwa ke Madinah 170 kilo. Sesampai di Abwa itu lewatlah di kuburan ibu Nabi Hindun yang sangat dendamnya ke Nabi Hindun kok. Maka disuruhnya orang-orang membongkar kuburan ibu Nabi itu. Bongkar aja. Tetapi orang Quraisy tidak muah. Tidak muah. Kenapa orang Quraisy tidak muah? Tidak ada kaitannya dah. Itu saja. Kalau induk-induk kau kalau lah bangi wah. Kemari merepek nak jaleh saleh. Je kubu-kubu agai suruh bongkar agai. Orang laki-laki nak muahnya. Nak ada hubungannya orang nan lah meninggal tu nan ni duit dah. Itulah kira-kira. Dan kalaupun dibongkar nang kabangi sia. Dan Nabi Muhammad sada sia. Tentu kaum daripada ibu Nabi mampa banyak musuh wak jadinya sudah kuat usah. Mudaratnya kadang jan. Itulah ibu kalau wangi. Ndak tentu sen kamarah nan lain. Lalu apa ibu yang dirahmati Allah, sampailah mereka di tempat yang bernama Ainain. Itu terletak di sebelah utara Madinah, dan disitulah mereka mendirikan tenda. Ada ke Madinah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karenalah dakik ke Madinah, barulah Nabi melakukan rapat kalau disebut bahasanya majlis permusyawaratan militer. Kalau bahasa Indonesia ada. Dan tidak ada ahli militer sekolah. Rapi orang keparang wah namanya di militer kah? Kalau disebut majelis tinggi permusyawaratan militer, mungkin ada istilah lainnya tidak tahu. Padahal anda ahli militer. Kemudian dalam rapat tersebut Nabi menyampaikan mimpi beliau. Mimpi Nabi kau apa? Wahyu. Demi Allah kata Nabi, sungguh aku telah mendapat mimpi yang baik. Aku bermimpi melihat sapi disembelih. Mata pedangku sumbing. Mata pedang Nabi sumbing. Dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi. Maka ditakwilkan oleh Nabi, sapi itu adalah para sahabatku. Artinya akan banyak sahabat yang akan mati syahid. Kemudian mata pedangku sumbing itu akan ada salah seorang dari keluargaku yang akan syahid. Dan keluarga dekat beliau mana? Pisian tah tak tahu ni. Tak tahu lah beliau dah, cuma ada nengka meninggal dekat. Dan memasukkan tanganku ke dalam baju besi. Baju besi itu adalah Madinah. Artinya beliau akan kembali dengan selamat ke Madinah. Kemudian beliau minta pendapat. Akhirnya beliau putuskanlah oleh Nabi. Waktu itu beliau menyusun strategi. Kalau orang-orang Quraisy itu tetap di kemah-kemahnya,
dan awak duduk asasiko, tidak ada masalah cik Nabi. Jadi awak tunggu seorang tu kemari. Itu strategi. Sampai kemana? Sampai orang tu masuk kota Madinah. Awak tunggu saya di kota kok. Dia tidak awak tunggu di luar. Tidak cik Nabi. Ditunggu di dalam kota Madinah. Orang Quraisy tu kan tidak tahu lorong-lorong Madinah kau dah. Misalnya pasti aku jalan-jalan gang-gangnya kan tidak jaleh dinya dah. Kau gangnya ke mata buat nak kau ke mata. Wak sergap di siku. Itu strategi Nabi. Wak sergap di dalam kota kau karena orang tu tidak tahu jalan. Orang Madinah tahu jalan. Bagi awak lari pun kok kamu akan lari awak tahu jalan. Orang kau lari tidak tahu jalan. Dan ibu-ibu nanti membantu dari atas rumah-rumah untuk melempar jo batu. Yang bisa memanah dari atas. Dan ini secara strategi mudah, kemudian akan membingungkan sendiri bagi orang-orang Quraisy karena tidak tahu medan. Parang kalau tidak tahu medan tu pacokok sawak di orang nak lagi. Dan narape saya duduk situ, sahabat-sahabat, termasuklah pemimpin besar Madinah saya, Abdullah bin Ubay, orang munafik. Keciknya setuju. Setuju kecik Abdullah bin Ubay. Duduk ke Nabi. Setuju ya Rasulullah. Bakoknya setuju. Karena parangnya dari rumah. Kan parang dari rumah masing-masing. Di muka rumah masing-masing. Lalu kalau parang dari rumah masing-masing, si anam parang jenak parang tak nampak. Itulah yang parang fasia. Kan tak tahu orang awak parang atau tidak dah. Itulah kira-kira. Mandok saya rumah kan ada yang tahu dah. Akarnya itu biar tidak satu parang sebenarnya. Setuju. Langsung encik setuju. Tetapi Allah buka namanya kedoknya. Allah buka kedok orang munafik. Datanglah sahabat-sahabat kan Nabi. Umumnya yang datang tu sahabat yang tak hadir dalam perang Badar. Nyo kan keinginan. Nyo sangat iri ke orang Badar nyo. Yang kau tak ke parang pun parang. Dan Allah muliakan dalam Al-Quran orang-orang ahli Badar. Mandanga tu kinilah ke parang di rumah parang. Tak cocok dinya dah. Masa pulang parang di rumah. Itu tu tak cocok dinya dah. Tak nampak bagak awak tu deh parang di rumah ke. Cakap yumah ke. Tak nampak bagak awak dah. Tak jantan. Maka orang yang tak hadir dalam perang Badar ko menyasakkan Nabi. Ada baca siko, ya Rasulullah, kami sejak pulang orang dari Badar tu selalu berdoa ke Allah. Ya Allah, agiahlah kami kesempatan untuk bisa berperang dengan orang-orang kafir itu. Itu doa orang yang tak hadir perang tu. Ya Allah, agiah kami kesempatan bisa perang dengan orang kafir itu. Kinilah tiba kesempatannya. Ke di rumah perang keceknya. Tak cocok di kami ni Rasulullah perang di rumah ku aja. Dan beko takutnya dianggap orang tua penakut. Ya perang rumah. Kok dikeceknya di orang tua penakut beko. Diamini lo perkataan-perkataan orang Ansar ko oleh paman Nabi siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kecik Hamzah, demi Allah yang menurunkan kitab kepadamu, aku tidak akan senang sebelum berperang dengan mereka di luar kota Madinah. Kau dapat di luar kota Madinah kau lah ya Rasulullah. Jadi dalam kota kau perang di luar tu. Dek disasaan itu akhirnya Nabi setuju. Di sinilah gambuang parik orang munafik. Wak lah kamandok je nak dalam rumah cakap konten. Keluar je nan jadi. Akhirnya apa ibu yang dirahmati Allah, akhirnya pengaturan pasukan dan keberangkatan ke medan perang. Waktu itu hari Jumat.
baru jarak seminggu sudah bulan Syawal. Bulan Syawal kau bila kah? Sudah Ramadan ya? Ramadan, Syawal sudah rayu. Seminggu sudah rayu. Di hari Jumat beliau memberi nasihat kepada sahabat agar bersungguh-sungguh, kemudian berdoa, kemudian bersabar, dan agar bergembira dengan kalau dihadiahkan nanti dengan mati syahid. Sahabat semua semangat sampai asar. Nabi pun salat asar magi nasihat lo balik. Setelah itu beliau pulang ke rumah asar, salat asar di hari Jumat. Kalau beliau pulang ke rumah diantar oleh siapa? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar dan Umar ko nunggu di luar. Lalu Nabi keluar dari rumah beliau dengan memakai serban. Kebiasaan Nabi memakai serban ko bila pas acara gadang perang pakai serban. Fatul Mekah, ketika memasuki Fatul Mekah dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim, Nabi juga memakai serban yang berwarna hitam. Kebiasaan Nabi memakai serban ketika acara atau namanya kejadian-kejadian besar. Berkatalah ketika itu, kan Nabi lah keluar pakai serban, kemudian memakai baju besi beliau, 2 lapis, barik tu, baju besi, sebarik, boleh 2, pakai baju besi 2 lapis, kemudian ada sandang pedang beliau. Mancaliak tu kata Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair, kau orang-orang Ansar, Nabi mengecek di awal di perang di kota. Dek gara-gara kalian paso beliau, tak paso kayaknya beliau keluar. Kini jangan paso-paso beliau. Sarahan salah kan Nabi itu. Iyo lah takkan abana lo di sahabat ko balia. Uyo yo. Jangan beliau muah paiko dek. Tak paso gara-gara awak. Akhirnya datang lo lah sahabat ko balia ka Nabi. Ya Rasulullah, kami tidak akan menyanggah seperintah engkau lain. Kalau engkau suruh kami keluar, kami keluar. Engkau suruh kami perang di Madinah, kami ke perang lo siko. Kini jangan gara-gara kami lo lah engkau paiko. Kami sarahan ke engkau boleh-boleh aja dan engkau kami sami'na ata'na. Lah jawab Nabi, seorang Nabi apabila telah mengenakan baju besi, dia tidak akan melepaskannya lagi. Akhirnya wah Nabi siko salah. Kalau lah laki baju besi nak ada cerita oleh maka kita akan menghadapi musuh, dan sampai Allah memberi keputusan antara nabinya dan musuhnya. Dia keluar. Akhirnya tetap keluar dari kota Madinah. Kemudian pasukan dibagi 3. Kaum Muhajirin yang dari Mekah, benderanya dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian suku Aus dari kaum Ansar dipegang oleh Usaid bin Hudair. Dan Khazraj dari Ansar juga dipegang oleh Al-Habbab bin Al-Munzir. Itu. Bara jumlahnya berangkat sebanyak 1000 pasukan dari Madinah keluar. Bila keluar sudah asar. Kemudian bara yang memakai baju besi sebanyak 100 orang yang berpakaian baju besi. Kemudian ada mengatakan 50 orang menggunakan kuda. Tapi riwayat yang benar dikatakan oleh para ulama, tidak ada kuda. Karena pasukan muslimin di perang Uhud tidak ada pakai kuda, kecuali cek kuda yang dipakai oleh Rasulullah. Berarti 1000 pasukan tu, dari 1000 tu cek kudo yang dipakai oleh Nabi, dan 100 orang yang memakai pakaian besi. Akhirnya beliau keluar dari kota Madinah. Lalu nampaklah oleh beliau, kan ko sarombongan wah nan 1000 wah. Ada lo berapa orang cek rombongan lo, pita pisah. Tidak muah serombongan je ko lah.
tapi nyo akan membantu, keceknya. Nabi tanya, siapa mereka? Apakah mereka sekutu Khazraj? Lalu jawabnya, orang tu, yo. Apakah mereka telah memeluk Islam? Hendak, kecek sahabat. Kecek Nabi hendak. Wah, hendak minta bantuan ke orang musyrik dah. Siapa tu? Ya, orang Yahudi yang Bani Qainuqa, mungkin masih ingat Bapak Ibu, Bani Qainuqa yang di usia Nabi gara-gara hanya menyingkuan aurat seorang wanita di pasar tu, kan terjadi akhirnya disarahan ke Abdullah bin Ubay yang orang munafik. Terserah, kini suruhnya keluar dari kota Madinah. Akhirnya datanglah bantu, keceknya. Nabi nak muah dah. Lun tentu orang kau mau bantu lain, niatnya bantu lun tentu lain. Nabi tidak mau minta bantuan. Akhirnya barangkailah yang 1000 saja. Kemudian sampailah Nabi di tempat yang namanya Syaikhan. Lalu di situ Nabi mendata ulang pasukan. Inspeksi namanya tu. Kan hebat Nazul tu. Inspeksi pasukan, mendata ulang. Di antara nadir gini mana petik satu mana indak. Ikolah antara Madinah jo Uhud go. Calik pasukan golek. Kalau nampak tu siang nang kapai je indak. Alah nampak ko nang kapai. Akhirnya di situ beliau suruh pulang yang menurut beliau alun patut satu perang, yaitu Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Dia ketik tu. Apuna ketik-ketik semangat lu fai go. Pulang-pulang lu. Ketik-ketik yang satu kecik Nabi. Ketik tu kecik Nabi. Kemudian Usamah bin Zaid, Usaid bin Zahir, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, Arabah bin Aus, Ammar bin Hazam, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Haritsah Al-Ansari, dan Sa'ad bin Habbah. Itu. Kemudian ada dua lain sebenarnya, Rafi' cik, kemudian Samrah cik. Samrah bin Jundub. Rafi' kau ketik je, cuman nyo ahli memanah. Ketik pi memanah santiang. Dek Rafi' kau diikutkan oleh Nabi, kawannya namanya Samrah bin Jundub. Tak mahu dah. Bakutnya boleh hamba sama ketiknya, sama kadang je nyak. Mak, apa keahlian kau cik Nabi? Tandiang boleh gulat je no. Tentunya kau menang tu dah. Hebat boleh padanya gulat man. Nyonya santiang menapi gulat, boleh hebat je. Acu cuba cik Nabi. Tes lah buat kapai barang. Akhirnya gulat, ia menangnya. Kalau si Rafi' ahli fanah tadi, boleh pergi je. Akhirnya yang berdua ko pai walaupun nyo masih ketek-ketek. Karena nyo punya keahlian yang tak dimiliki oleh anak-anak yang sagadangnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Nabi bermalam di antara Uhud dan malam tu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paginya, subuhnya, setelah salat subuh dan waktu itu musuhku lah mulai hampir berhadap-hadapan lah mulai nampak musuh. Di situlah Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Orang sedang semangat ke parang wah. Kecik Abdullah bin Ubay ka orang-orang tak ke Nabi nang cik. Ambo ka pulang. Bawa ke pulang tu tak kaji orang. Yo karena ambo awalnya Nabi itu memutihan di Madinah. Ambo lah setuju. Kini bawa kok berubah sang keputusan. Itu gaya nak kau. Gayanya itu. Sana takut farang kau tanah. Bawa kok berubah kini sang keputusan kau cik. Kalau keputusan pertama itu salah. Pertama usulan tu lagi usulan ambo tu. Nanti perang Madinah tu cik.
Kini gara-gara usulan yang lain itulah nambah turian kecil. Anak cocok dan bodoh, hamba tak satu pun. Hamba ke pulang. Tentu pacah kaum muslimin ko. Pacah. Dan maksud dari Abdullah bin Ubay itu sebenarnya bukan parang tak parang. Kalau inyo ndak ka satu sebenarnya bisa saja pai inyo ngecek. Kami ndak satu dah cek. Kan bisa saya ngecek. Kan keputusan petang ndak iko dah. Bakok berubah loh. Tapi sengaja inyo pai ke medan perang. Kemudian pulang tujuannya doh memecah kaum muslimin. Itu nah niatnya. Bau orang ko semangatnya nak runtuh. Hilang semangat perang orang. Jelah kini gua wak kapai gua. Kapai perang misalnya. Lah semangat pai. Tu ada kawan ngecen tak jadi pai. Ndak wa ada dak tapi di sekolah. Tapi perang di Padang misalnya. Lah tiba di Padangnya pulang tu. Ba perasaan tu rusak perasaan. Di Padang lah nya pulang. Kayak macam ni rumah cakok ngecen dak satu oleh. Jeleh. Tapi memang niat Abdullah bin Ubay ko untuk memecah belah kaum muslimin. Akhirnya dibujuk-bujuklah oleh para sahabat. Tetapi namanya seperti Abdullah bin Haram, sahabat ko membujuk agar segera mari berperang di jalan Allah. Hendaknya engkau berperang di jalan Allah, kata Abdullah bin Haram ko. Minimal perang untuk menjaga kota Madinah genah niat. Kan ya Allah kecek dah. Kau ndak muah engkau berperang karena Allah dan Rasul. Ndak muah dah. Nya tahu lo kau. Berperang membela negari engkau genah niat ge. Membela tanah air genah. Kau ndak nak perang karena Allah. Tetap Abdullah bin Ubay kau ndak mau. Hampir saja ada dua suku waktu itu dari kaum Ansar, dari 700 tinggal itu kepulang lo. Tapi setelah Allah kuatkan hatinya, kini tidak jadi pulang sama jo. Abdullah bin orang Quraisy, orang munafik ko. Berapa jumlahnya 300. Sehingga tersisalah berapa? 700. Tukar aja orang munafik tu. Macah balah kaum muslimin saja. Ba orang nan kapacah. Tu niatnya ba orang nan kapacah tu niat. Ba nak orang nan kesatu dah. Ba nan kapacah. Kemudian berangkatlah sisa pasukan tadi terus ke medan Uhud. Kemudian di perjalanan beliau ambil jalan lain yang tak biasa dilalui. Ke Uhud koma jalan tak biasa lalui. Lalulah ke kebun seseorang. Kebun namanya Marbak bin Qaizi. Ini orang munafik. Yang tak suka je Nabi sebenarnya. Ini betul loh. Sudah munafik betul loh. Tadangalah dinya orang macam tu betul tahu orang jalan rami-rami. Sianan lalu tu. Tu sawak ni. Kalau nan lalu tu Rasulullah ndak ridam lalu sekodahnya. Ai tampak nak munafik nanti. Mandang tu naik gula sahabat kau. Lah kali kajanya di sahabat membunuhnya. Akai macam jangan. Nya betul je. Biasalah. Tak mahulah Nabi bunuh dah. Karena dalam perang tak boleh bunuh orang-orang tua. Inilah gaib lo. Tapi kari angok antu nah. Wah sudah gaib buto angok kari lo. Tapi Nabi biarlah. Tak boleh bunuh orang buto tu. Inilah tua lo. Orang tua kan tak boleh dalam perang bunuh. Tak boleh. Tak akan melawan biasalah. Ngecek sentuhnya itulah. Kemudian Nabi, ke strategi yang dipasang Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasang strategi perang. Ko Bukit Uhud belakang. Bukit Uhud samping beliau, belakang beliau. Iko jan sampai ada orang menyerang dari belakang. Itu jan. Di sisi beliau belakang, dia tidak ada serangan dari belakang dah. Kemudian di depannya ada bukit ketek cek yang disebut Jabal Rumah. Kalau orang pergi ke Uhud ada tu tempat orang foto-foto segini tepinya. Foto-foto Jabal Rumah kau. Di situ ditempatkan Nabi 50 pasukan.
yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Pasan Nabi ka pasukan ko, celek siko. Seranglah musuh yang menyerang kita dengan panah pasukan kalian. Kalau dia musuh menyerang dari pasukan berkuda, karena pasukan berkuda ko kan kencang, nyo bisa saja menyerang dari samping ko. Jadi ditempatkan di pasukan pemanah siko. Jangan sampai menyerangnya dari samping, dari belakang wak. Kena perang di muko. Lalu baik ketika kita menang maupun kita kalah, agar kalian tidak turun dari tempat ini. Jangan turun mana ataupun kalah. Kemudian di pasanan lo di Nabi balik, lindungilah pasukan kita dari pasukan berkuda. Jangan sampai pasukan berkuda mendekik. Apabila kalian melihat pasukan kita banyak yang mati syahid, jangan kalian turun membantu. Walaupun banyak nama meninggal di bawah, jangan turun ke Nabi. Tetap di tempat kalian. Pasan Nabi mana? Kemudian demikian juga ketika kalian berhasil dan kaum muslimin telah menang dan nampak oleh kalian orang kaum ambil ghanimah, kalian jangan ikut turun. Itu pasan Nabi. Kan jaleh doh. Kan ndak doh kawan istilah tu dah. Jaleh sabana jaleh. Bahkan diulang dalam hadis Abu Bukhari disebutkan, jika kalian melihat kami binasa oleh musuh, janganlah kalian meninggalkan tempat kalian. Walaupun kamilah binasa oleh musuh, bahwa nang kalian jangan tinggal tampek koh. Itulah pasana namun itu. Kalau bahasa awak no, yo laba pai na pasana, itulah kira. Laba pai na Nabi ba pasana. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.